Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama TLW. Mari kita sama-sama belajar sesi ke-6 dari pemuritan penginjilan level 1 dengan topik pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang memiliki pengertian yang salah mengenai pertobatan. Pertobatan bukanlah kesempurnaan, tetapi perubahan arah. Di sesi ini kita akan bicara mengenai kisah anak yang memboroskan kekayaannya atau yang sering dihotbatkan dengan tema kisah tentang anak yang hilang. Melalui kisah ini, Yesus sedang menceritakan sebuah cerita yang menggambarkan secara sempurna apa artinya bagi seseorang bila bertobat. Kita akan membahasnya ayat demi ayat di Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Di mana Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Anak yang bungsu menginginkan warisan yang menjadi porsinya sebelum ayahnya meninggal. Ini merupakan suatu hal yang secara umum tidak normal, apalagi di Indonesia. Namun tetap saja ayahnya mengabulkan dan memberikan porsi warisan kepada kedua anaknya itu. Di ayat 13 berkata, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Nah, di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi si anak bungsu ini mengambil seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan di sana memboroskannya dengan hidup berfoya-foya. Salah satu versi Alkitab menerjemahkan kata berfoya-foya di sini dengan berpesta pora dan menghamburkan uangnya untuk wanita pelacur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 14-15 berkata, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Negeri itu menjadi tandus dan penduduknya mengalami kelaparan dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Anak bungsu ini mendapatkan pekerjaan dari seorang majikan di negeri tersebut dan disuruh untuk memberi makan ternak babinya. Ayat 16 berkata, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi anak bungsu ini begitu laparnya dan hampir mencapai titik mati kelaparan. Lalu dia berkata, berikan aku makanan babi itu, apa saja. Tetapi tak seorang pun memberikan dia sesuatu. Anak bungsu ini telah menghabiskan semua harta warisannya dan tidak ada yang tersisa bahkan untuk membeli makanan. Kemudian ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Terjemahan Alkitab yang lain mengatakan pada waktu ia sadar kembali. Dengan kata lain, para pelayan ayahnya memiliki makanan lebih daripada cukup, sementara dia di situ sedang mati kelaparan. Akhirnya dia mengambil keputusan. Dia bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari kisah anak yang hilang ini, pertobatan merupakan perubahan pikiran, perubahan sikap hati yang membuat seseorang berubah haluan dan bergerak ke arah yang baru. Dia berkata, dia sadar ya. Kita lihat di ayat 18-19 juga. Dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga berarti bahwa pertobatan berarti lebih dari sekedar perubahan perilaku, perubahan pikiran, perubahan sikap hati. Perubahan juga seharusnya menuntun seseorang untuk bertindak, tidak hanya sadar, tapi bertindak atas apa yang ia yakini, berubah haluan atau berbalik arah. Berbalik arah artinya dia berubah haluan dan berjalan ke arah yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua telah berpaling dari Allah, Bapa kita, dan dari sorga, rumah kita. Alkitab berkata di Yesaya 53 ayat 6 bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Allah di dalam belas kasihannya mengambil dosa-dosa kita dan membebankannya kepada Kristus Yesus. Selanjutnya kisah anak bungsu ini berlanjut di ayat 20-24 yang berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara-saudara, jika kisah ini diceritakan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya, mereka mungkin menduga bahwa begitu anak itu kembali kepada bapaknya, maka bapaknya akan berkata, anakku, bukankah sudah kukatakan kepadamu jangan seperti itu? Lihat nih, engkau menghabiskan seluruh hartamu, semua harta yang telah engkau kumpulkan sepanjang hidupmu. Sia-siakan perbuatanmu. Atau mungkin bapaknya akan berkata, bukankah sudah kubilang, kamu sih ini gara-gara kamu. Yang pasti kalau ini orang Indonesia pasti diomelin oleh bapaknya. Diomelin terlebih dahulu atau mungkin dihukum. Mengapa seperti itu? Karena hampir semua bapak-bapak di dunia ini akan menjadi marah dan mempunyai sikap seperti itu. Tetapi perhatikan di kisah ini. Perhatikan sikap dari bapaknya. Firman Allah berkata, ketika anaknya masih jauh, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu bahkan berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sesuatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah kembali dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, lalu mereka mengadakan pesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah hati Bapa kita di sorga. Dia akan memulihkan dirimu kembali menjadi anak yang penuh di dalam hadiratnya. Allah sedang menunggu dan saat ini dia menunggu engkau kembali. Dia akan selalu menanti kita anak-anaknya kembali kepadanya. Bahkan dia tidak pernah lelah menanti kedatangan kita anak-anaknya. Karena itulah sifat Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang dibutuhkan semua manusia. Dia adalah Allah yang kita butuhkan. Dia mengasihi kita bahkan di saat kita masih berdosa. Apakah saat ini Anda sedang berpaling dari Dia? Mengapa Anda tidak kembali kepada Dia, Bapamu dan ke sorga rumahmu? Hari ini juga Dia siap berlari, memelukmu, dan memulihkan hidupmu kembali. Demikian pelajaran mengenai pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.